Mahfud MD soal Ponpes Al Zaitun Indramayu. Ya kalau tidak sesuai dengan hukum berurusan sama saya. Kan nanti ada urusannya. Kalau ketidaksesuaiannya melanggar hukum itu urusan hukum nanti dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi itu kementerian agama kan. Jadi kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya. Pak Mahfud, harapannya untuk tim investigasi terkait Al Zaitun ini seperti apa dari Bapak, Pak? Ya supaya bekerja dengan baik, itu aja harapan banyak orang. Pesantren yang sudah terpapar radikal, kata Pak Jenderal Boy Rafli, BNPT, 198 pesantren. Terus saya telepon, Pak, kurang luwi. Ternyata saya baca Az-Zaitun belum masuk. Pak Boy, kurang masih kurang. Jadi menurut data BNPT, Komjen Boy Rafli, pidato atau pemaparan di DPR, pesantren radikal ada 198. Menurut saya lebih dari itu. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Az-Zaitun. Bahwa Az-Zaitun, syariat yang dikembangkan, yang dilakukan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya. Sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan banyak viral di media-media sosial bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah, cukup haji di Indonesia, sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Ini sebenarnya pemikiran-pemikiran lama yang berusaha dihidupkan kembali oleh Panji Gumilang, ya, karena dia ini sudah tidak ada di dalam satu kontrol, tapi backingnya ini masih tetap nempel sama dia. Mungkin sudah purnawirawan, tapi masih punya akar politik yang besar. Pada akhirnya apa? Jumlah Al Zaitun santri beserta orang tua santri, wali santri beserta seluruh alumni yang demikian besar jumlahnya ini kan seksi buat politik. Nah makanya kemudian di tahun-tahun politik ini Al Zaitun ini menggelembung lagi. Ya. Mahfud MD ikut buka suara mengenai kontroversi pondok pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia mengungkapkan hingga kini pemerintah masih mendalami kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di ponpes tersebut. Keterangan tersebut disampaikannya saat pengisi kuliah umum bertema peran Undang-Undang Perampasan Aset untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi di Unpas Kota Bandung pada hari Kamis kemarin. Masih dipelajari, karena itu kan fenomena yang baru. Kita nggak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua. Masih didalami, kalau ada pelanggaran, siapapun harus taat hukum di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita dalami, kata Mahfud. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon pernyataan MUI Kabupaten Indramayu yang menyebut bahwa Ponpes Al Zaitun menganut syariat yang berbeda dengan ajaran Islam. Ia menegaskan jika nantinya temuan masalahnya menyangkut penyelenggaraan institusi, maka ponpes tersebut akan berhadapan dengan Kemenak. Ya, kita dalami tidak sesuainya apa. Saya belum tahu apa ketidaksesuaiannya, kan nanti ada urusannya. Kalau tidak sesuai dengan hukum itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut pelanggaran institusi itu Kemenak, kan gitu. Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya, ucapnya. Mahfud pun berharap investigasi yang dilakukan oleh MUI Jawa Barat bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan masyarakat. Seperti diketahui, MUI Indramayu telah menyatakan bahwa syariat yang dipercaya dan diterapkan oleh Ponpes Al Zaitun berbeda dengan ajaran Islam, mulai dari sholat, puasa, dan berhaji. Menurut Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu Syatori, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ajaran Al Zaitun tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itulah ia meminta masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak memasukkan anaknya di Ponpes Al Zaitun. Ya, kami menghimbau agar masyarakat tidak menyekolahkan anak-anaknya di Al Zaitun yang jelas-jelas sudah menyimpang dari syariat Islam. Kami meminta agar pemerintah segera menindak Al Zaitun agar Indonesia semakin aman, tidak terus mengikuti kontroversi yang diciptakan mereka sendiri, ujarnya. Masyarakat memang dibuat kebingungan lantaran pemerintah dianggap lamban memproses dugaan aliran sesat Ponpes Al Zaitun. Padahal sebelumnya pemerintah dinilai gercep saat membubarkan kelompok HTI dan FPI yang dinilai menyimpang dari aturan yang ada di Indonesia. Usai muncul kecurigaan tersebut, kini beredar rumor jika Al Zaitun punya backingan psikomis yang beredar di media sosial. Diketahui Ponpes Al Zaitun yang didirikan oleh Panji Gumilang ini selalu mengundang kontroversi dan mendapatkan kecaman dari masyarakat.
Selain melaksanakan praktik yang tidak umum dalam Islam di Indonesia, seperti membiarkan jamaah perempuan bergabung dengan laki-laki di barisan depan saat sholat, Panji juga mengajarkan lagu Hafenu Shalom Aleichem kepada pengikutnya. Padahal lagu tersebut merupakan salam yang biasa dinyanyikan oleh kaum Yahudi. Meskipun banyak dikritik, Ponpes Al Zaitun tetap berdiri sampai sekarang. Pemerintah dan aparat terlihat tidak tegas dalam menindak pelanggaran yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaitun. Hal ini berbeda dengan tindakan tegas dan cepat pemerintah dalam membubarkan organisasi HTI dan FPI yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Banyak yang curiga bahwa Ponpes Al Zaitun masih berdiri kuat karena ada pihak penguasa yang melindunginya. Sekarang warganet pun penasaran dengan kode si kumis yang merupakan dukungan bagi Ma'had Al Zaitun. Sosok si kumis muncul setelah disebut oleh pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, Imam Supriyatno. Menurut Imam, si kumis adalah salah satu tokoh elit Indonesia yang mendukung Ponpes Al Zaitun. Imam juga menyebut bahwa si kumis telah mendelegasikan kewenangannya untuk mengurus Ponpes Al Zaitun kepada generasi muda saat ini. Bahkan Imam juga menyebut nama KSP Muldoko yang saat ini punya hubungan dengan Ma'had Al Zaitun. Lalu sebenarnya siapa si kumis? Warganet terutama di media sosial langsung membuat status tentang si kumis. Mereka menghubungkan sosok si kumis dengan orang-orang berpengaruh dan dekat dengan penguasa. Kontroversi terus diperlihatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yakni Panji Gumilang. Bukan cuma karena Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat diduga melakukan penyimpangan syariat agama Islam, tapi pernyataan-pernyataan Panji Gumilang juga membuat heboh publik. Satu di antaranya adalah pengakuan Panji Gumilang yang punya intel di Jakarta. Maka dengan begitu Panji Gumilang dengan mudah mendapatkan semua informasi demi melindungi Ponpes Al Zaitun. Imam Supriyatno menyebut adik Panji Gumilang bernama Mayor Agung Sidayu adalah sosok intel yang dimaksud. Pasalnya Agung Sidayu merupakan agen Interpol di BIN yang bisa memberikan akses untuk Panji Gumilang. Oh, itu ada namanya tuh Mr. Agung Sidayu ya. Yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, seorang mayor, itu agen Interpol di BIN dan itu yang dapat mandat dari Pak Muldoko untuk akses ke Polres, Polda, dan Mabes Polri. Jadi begitulah permainan, dengan kekuatan seperti itu dia berani sekarang tandasnya. Tak berhenti di situ saja, Imam Supriyatno juga menyebut jika Panji Gumilang akan pergi ke Tel Aviv di Israel. Penyebabnya karena Ponpes Al Zaitun terlilit hutang di beberapa bank. Ditambah lagi Ponpes Al Zaitun sedang dalam situasi yang memanas karena pemerintah mulai turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan syariat agama Islam. Sementara itu, Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, mengungkapkan rencana pembentukan tim oleh pemerintah untuk menyikapi persoalan Ma'had Al Zaitun. Tim tersebut akan berupaya untuk menyelesaikan kasus yang dia sebut sangat mengganggu keharmonisan dan ketentraman bangsa saat ini. Ihsan menyampaikan tim itu dibentuk agar Al Zaitun terbuka untuk akses terhadap masyarakat. Meski begitu, dia mengaku belum mengetahui secara pasti pembentukan tim tersebut kapan akan dilakukan dan akan melibatkan pihak mana saja di dalamnya. Hasil rapat akan dilaporkan terlebih dahulu kepada para menteri terkait dan juga wakil presiden. Dia menjelaskan tidak semua pihak dapat mengakses Al Zaitun karena keeksklusifan mereka. MUI sendiri sudah beberapa kali ke sana tapi tidak diizinkan untuk masuk. Dengan pembentukan tim tersebut diharapkan Ma'had yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu lebih terbuka lagi. Rapat itu sendiri berlangsung sekitar pukul 2 siang sampai pukul 4 sore. Rapat itu merupakan rapat koordinasi pembahasan perumusan langkah strategis terkait perkembangan isu aktual pesantren, madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan Islam Al Zaitun dalam rangka menjaga kesatuan bangsa. Dalam undang-undang yang Republika terima, pihak-pihak yang diundang terdiri dari Kemenko Polhukam, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara. Masing-masing kementerian lembaga yang hadir merupakan pejabat tingkat eselon 1 dan tidak banyak yang mau bicara perihal rapat tersebut. Majelis Ulama Indonesia sendiri telah menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa hukum khutbah dan sholat Jumat dengan wanita sebagai khatib adalah tidak sah, dan ini pernah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena itulah Ma'ruf Amin memerintahkan Kemenko Polhukam dan Kementerian Agama untuk segera menindak tegas terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Bahkan sejumlah organisasi Islam besar di Indonesia seperti MUI dan Nahdlatul Ulama sepakat bahwa ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun menyimpang dari ajaran Islam. Ketua Bidang Fatwa MUI menyatakan pihaknya menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa hukum khutbah dan sholat Jumat dengan wanita sebagai khatibnya hukumnya menjadi tidak sah. Menko Polhukam Mahfud MD ikut buka suara mengenai kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia mengungkapkan hingga kini pemerintah masih mendalami kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di ponpes tersebut. Keterangan tersebut disampaikannya saat pengisi kuliah umum bertema peran Undang-Undang Perampasan Aset untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi di Unpas Kota Bandung pada hari Kamis kemarin. Masih dipelajari karena itu kan fenomena yang baru. Kita nggak boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua.
Masih didalami, kalau ada pelanggaran, siapapun harus taat hukum di seluruh Indonesia. Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita dalami, kata Mahfud. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga merespon pernyataan MUI Kabupaten Indramayu yang menyebut bahwa Ponpes Al Zaitun menganut syariat yang berbeda dengan ajaran Islam.